Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecelakaan yang besar bagi orang yang mendustakan hari kiamat dan bangkit setelah kematian. Bagaimana tidak celaka? Mereka merasa sombong di dunia karena banyak harta sehingga merendahkan orang lain. Kemudian mereka masuk neraka dengan penuh kehinaan. Hancurlah semua simbol kesombongan itu. Berkali-kali Allah mengingatkan tentang akhirat dengan berbagai cara, ilustrasi dan gambaran. Tetapi berkali-kali itu pula mereka mendustakan. Ini peringatan sebagai tanda kasih sayang dari Allah. Tapi aneh, banyak manusia yang tidak sadar. Padahal sudah banyak petugas Allah yang menyampaikan tentang hari akhir ini. Banyak orang yang takut mati, padahal mati tidak bisa dihindari. Bagi orang beriman, kematian bukanlah makhluk yang menakutkan, karena ia telah siap dengan bekal menghadapinya. Karena ia percaya, maka ia melakukan persiapan. Ia pun yakin bahwa kematian dan kiamat adalah sebuah kemestian. Maka orang beriman itu tidak takut mati. Yang ia takutkan adalah mati dalam keadaan maksiat. Maka seorang mukmin akan bermental kuat, punya keberanian tanpa batas karena keyakinan akan hakikat kematian ini. Ini yang menjadi penyebab tentara Islam di masa jayanya begitu ditakuti musuh-musuh. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa ketika kami sedang bersama dengan Rasulullah dalam sebuah gua di Mina, tiba-tiba turunlah kepadanya surat Al-Mursal. Lalu beliau membacakannya dan aku menerimanya langsung dari mulut beliau. Dan sesungguhnya mulut beliau benar-benar basah karenanya. Tiba-tiba seekor ular menyerang kami. Maka Nabi bersabda, bunuhlah ular itu. Lalu kami bersegera untuk membunuhnya. Tapi kemudian ular itu menghilang. Maka Nabi bersabda, dia telah dipelihara dari keburukannya. Sebagaimana kamu dipelihara dari keburukannya. Ummu Fadl pernah mendengar putranya membaca surat Al-Mursalat. Lalu Ummu Fadl berkata, hai anakku, sungguhnya bacaanmu terhadap surat itu benar-benar mengingatkan aku kepada akhir sesuatu yang kudengar dari Rasulullah membacanya dalam salat maghrib. Wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Abu Saleh mengatakan Al-Mursalat artinya para rasul. Ibnu Abi Hatim mengatakan artinya malaikat-malaikat. Sesungguhnya Rasulullah sebagai utusan Allah dengan para sahabatnya tidak henti-hentinya berdakwah, menyampaikan risalah yang diantara isinya tentang hari kiamat. Sifati aswah, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Wanasirati nasr, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Falafariqati farqa, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Wal mulkiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Udran al-nudra, untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Abu Saleh mengartikan al-asifat, para malaikat pengiring angin. Anasiat, para malaikat penyebar hujan. Al-fariqat, para malaikat pembeda hak dan batil. Dan al-mulkiyah, para malaikat penyampai wahyu. Sesungguhnya para malaikat turun dengan membawa perintah Allah kepada rasul-rasulnya untuk membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan antara perkara halal dan haram. Dan para malaikat itu menyampaikan wahyu kepada para rasul yang di dalamnya mengandung alasan terhadap makhluk dan sekaligus peringatan bagi mereka akan siksa Allah jika mereka menentang perintahnya. Lambang keikhlasan adalah malaikat yang bekerja tanpa pamrih hanya karena perintah Allah. Itulah gambaran para petugas dakwah di jalan Allah, terus tanpa henti menghubungi orang-orang menyampaikan risalah Allah, meskipun para juru dakwah itu mendapat penolakan dan bantahan. Dengan ikhlas, para petugas dakwah itu menjelaskan risalah dan mengungkapkan bantahan atas isu yang tidak benar dan menjawab alasan-alasan yang menimbulkan keraguan dan penolakan mereka. Di antara isi risalah itu adalah berita tentang hari kiamat. Mereka begitu keras menolak dengan berbagai alasan, padahal sangat gamblang dan jelas bahwa hari itu pasti terjadi. Innamal tu'aduna lawaqi, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Inilah objek dari sumpah-sumpah di atas.
yakni sesungguhnya apa yang telah dijanjikan kepadamu, yaitu terjadinya kiamat, peniupan sangkakala, dibangkitkannya semua makhluk dan dihimpunkannya semua orang yang terdahulu dan yang terkemudian dalam suatu lapangan untuk menerima pembalasannya masing-masing. Jika baik, maka balasannya baik, dan jika buruk, maka balasannya juga buruk pula. Semuanya itu pasti terjadi dan tidak terelakkan lagi. Seperti apa hari itu? Faidan nuzumu tumisat, maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan. Waktu yang dijanjikan itu adalah saat bintang-bintang telah dihapuskan. Kita bayangkan berada di suatu malam lalu melihat ke atas, maka saat itu kita akan melihat bintang yang indah berkelip di atas. Kita seperti melihat lukisan indah yang ada di atas kanvas. Pada hari itu bintang tersebut sudah tidak terlihat lagi, seolah kanvas lukisan itu telah kosong. Wa idza sama'u furizat, dan apabila langit telah dibelah. Saat itu kalau melihat ke atas langit, maka akan nampak langit itu seperti kubah yang melingkupi bumi ini. Kalau melihat salat ini, pada saat itu langit tersebut terbelah dan hilang lalu diganti oleh pemandangan yang sama sekali baru. Wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, pada hari itu gunung semua hancur berantakan, lahar, batu dan debu berterbangan. Diiringi paniknya manusia, bumi ini akan hancur. Wa idza rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka. Mujahid mengatakan bahwa makna uqitat ialah ditangguhkan. Selama ini utusan Allah atau orang yang mengatakan kiamat akan terjadi, semua menunggu kapan waktu itu akan terjadi. Maka pada saat inilah, saat bintang dihapuskan, langit terbelah, gunung dihancurkan, waktu itu tiba. Waktu menunggu mereka sudah berakhir. Semua akhirnya terbukti bahwa apa yang dikatakan oleh para utusan Allah itu benar adanya. Di ayyi yaumin uzilat, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengajak orang-orang kafir itu? Saat ini banyak bertanya, kapan azab buat orang yang mendustakan Allah itu akan tiba? Sampai kapan janji itu ditangguhkannya? Di yaumil pas, sampai hari keputusan. Waman adraka ma yaumul pas, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Wailul yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Hari keputusan adalah hari di mana orang-orang yang mendustakan ajaran dari Allah akan merasa menyesal dan mengalami kecelakaan yang sangat besar. Pada saat itulah azab yang ditangguhkan itu akan terjadi. Apa alasan mereka mendustakan hari kebangkitan itu, hari kiamat itu? Kita akan menyimak bagaimana Allah membantah alasan mereka pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.